Halo semuanya, welcome back in my channel. Pertama-tama aku pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih untuk dukungan kalian semua di video aku yang pertama, untuk yang udah nge-like video aku, untuk yang udah subscribe channel ini juga. Ada banyak sekali dukungan yang kalian kasih ke aku lewat DM IG, terus juga ada yang ngedoain doa-doa baik gitu. Semoga doa baiknya kembali lagi ke kalian, amin. So guys, jadi di video aku kali ini aku bakal bahas tentang, sebenarnya ini sesuatu yang baru-baru ini aku alamin, dimana aku ngerasa kayak apa ya, kemarin kan aku habis upload video dan awal-awal upload itu aku ngerasa kayak aduh gimana ya, aku kepikiran gitu loh gimana tentang respon orang-orang ke aku, kira-kira ini video yang layak nggak ya untuk ditonton gitu. Sempat kepikiran kayak gitu juga, tapi ya udahlah, aku upload aja dulu, aku coba aja dulu kan, daripada nggak sama sekali. Setelah melalui perdebatan yang cukup panjang dengan isi kepala aku sendiri, akhirnya aku putusin lah untuk upload video yang kemarin kan. Jadi ada beberapa hal yang akhirnya menjadi pemicu aku untuk ya udahlah aku upload aja video yang kemarin. Yang pertama, aku tiba-tiba aja keinget kalau kita itu nggak sepenting itu untuk orang lain. Ini fakta yang menyakitkan gitu sebenarnya, tapi ya emang kayak gitu, kita nggak sepenting itu untuk orang lain. Orang lain itu yang ngerasa diri mereka ya penting untuk diri mereka sendiri, sama seperti kita yang ngerasa diri kita penting untuk diri kita sendiri. Ya mungkin orang lain bakalan peduli di 3-5 detik, paling lama 1 menit mereka peduli sama kalian. 1 menit mereka bakalan berpikir tentang kalian, tapi sehabis mereka lihat video kamu, mereka lihat konten kamu atau apapun itu tentang kamu, ya udah, apa yang bakal kejadian? Enggak kan, nggak ada apa-apa. Mereka bakal kembali ke hidup mereka, mereka bakal fokus sama diri mereka, sama kehidupan mereka, mereka bakal fokus sama beban yang lagi mereka tanggung, sama seperti kita. Jadi gak usah pedulin orang lain, kamu gak sepenting itu untuk mereka, kamu hanya penting untuk diri kamu sendiri. Jadi fokus dengan kebahagiaan kamu, fokus dengan tujuan kamu, fokus dengan apa yang pengen kamu capai hari ini, besok, dan untuk masa depan kamu nanti. Terus yang selanjutnya, jangan fokus pada hasil, tapi fokus pada proses kamu. Jadi kemarin sebelum aku upload, aku juga sempet mengkilas balik, oh iya ya, aku butuh keberanian untuk tampil di kamera kemarin, untuk menyuarakan apa yang selama ini ada di pikiranku, untuk ya udahlah gitu. Dan untuk ngedit videonya juga aku juga meluangkan waktuku juga kemarin. Jadi itu adalah proses yang memakan waktu aku gitu kan. Itu adalah proses yang berharga, yang kayaknya sayang banget deh kalau misalnya nggak aku apa-apain. Sayang banget kalau misalnya video yang kemarin tuh harus dikubur gitu aja. Sama aja kan, aku kayak mengubur mimpi aku selama ini, yang mimpi aku yang pengen jadiin suatu platform sebagai tempat aku bercerita, tempat aku menuangkan segala pikiran aku. Ya, ini adalah wilayah aku gitu, tempat aku. Karena cahaya dari luar terlalu terang, jadi aku pakai kacamata karena terlalu terang buat mata aku. Kayak terlalu sayang aja kan untuk suatu ilmu itu disimpan, lebih baik dibagiin. Karena kan juga kalau misalnya ilmu itu sebaiknya dibagikan, disebarluaskan. Sekecil apapun ilmu itu pasti bermanfaat besar untuk beberapa orang. Untuk satu orang pun itu sangat bermanfaat gitu kan. Dan ya bener aja, aku gak nyangka ada banyak sekali teman-teman aku, orang-orang
yang nge-DM aku, yang mereka merasa terbantu dengan video aku. Thank you so much gitu. Aku nggak nyangka aku bakal bisa di tahap aku membantu orang dengan pikiran aku, dengan pengalaman yang selama ini aku anggap itu sebagai kekurangan aku. Jadi aku kan sempat lihat postingan gitu yang isinya kalau misalnya kamu menunda untuk memulai, sama aja kamu menunda kesempatan atau peluang-peluang baik itu berdatangan ke kamu. Sama aja lah kayak kamu menunda rezeki kamu datang gitu loh. Dari video aku yang kemarin juga aku banyak sekali dapat ilmu-ilmu baru dari teman-teman aku tentang kepercayaan diri, juga tentang seberapa worth it-nya kita, dan ya kita itu sangat worth it untuk diri kita sendiri ya, bukan untuk orang lain. Kayak ngomongin tentang kekurangan, jadi ini adalah fun fact guys. Jadi dulunya aku tuh sempat bingung apa sih yang dimaksud dengan kekurangan bisa jadi kelebihan. Gimana sih caranya orang-orang yang mereka tuh punya kekurangan tapi justru dari kekurangan itu bisa jadi kelebihan mereka, bisa jadi jalan mereka menuju kesuksesan. Sampai akhirnya aku mengalami sendiri. Nah, kekurangan aku itu kan dulunya aku kurang pede ya. Aku ngerasa kayaknya ini bukan passionku deh, atau misalnya kayak ini nggak sesuai dengan aku, padahal aku suka itu gitu kan. Ternyata itu juga masuk dalam krisis kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini sebenarnya kalau misalnya kita pelajari itu bakalan lebih dalam lagi dan banyak banget, bercabang banget tentang kepercayaan diri kita ke diri kita sendiri, tentang apa yang kita sukai, gimana sih supaya ngebus kepercayaan diri kita supaya lebih-lebih lagi. Karena kan gak jarang ya, atau banyak gitu orang-orang yang dianggap oleh orang lain dia tuh punya kekurangan, tapi justru dari kekurangannya itulah kesuksesan-kesuksesan bisa datang, peluang-peluang besar itu hadir ke hidup mereka. Bahkan mungkin peluang-peluang yang mereka dapatkan itu sebenarnya juga pengen kalian dapatkan gitu kan, tapi justru mereka yang bangga dengan diri mereka sendiri yang dapetin itu, mereka yang mau memulai dengan diri mereka sendiri yang mendapatkan itu. Gak selamanya kekurangan itu menjadi bencana untuk kamu, dan juga gak selamanya kelebihan itu menjadi hal yang menguntungkan untuk kamu, karena bisa jadi dari kekurangan kamu, kamu bisa dapat peluang-peluang yang besar. Dari kekurangan kamu, kamu bisa dapat rezeki yang besar, karena kita nggak bakalan pernah tahu rezeki Allah itu datang dari mana, arahnya dari mana, dari kanan, dari kiri, kamu nggak bisa menebak itu semua. Pokoknya yang perlu kamu tanamkan di diri kamu adalah fokus ke dirimu, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Urusan hasilnya itu yaudah kamu serahkan aja sama Allah. Tugas kamu sebagai manusia, tugas kita sebagai hamba itu adalah berdoa dan juga berikhtiar. Udah lakuin aja yang terbaik. Kalau misalnya hal itu nggak ngerugiin siapapun, apalagi nggak ngerugiin diri kamu, ya why not? Kenapa nggak dilakuin? Kemarin juga ada yang nanya ke aku, gimana cara mengatasi ngomong terbata-bata. Jujur, aku juga masih belajar. Dan kalau kalian di video aku yang ini, di video aku yang sebelumnya, aku juga ngomong masih terbata-bata, juga masih ada kayak gimana gitu. Aku juga masih bingung. Jadi aku masih belajar hal ini, dan kalau misalnya kalian ada saran supaya gimana mengatasi keperbata-bataan ini, kalian bisa DM aku, kalian bisa tulis di kolom komentar juga, kita sama-sama belajar. Karena ya aku senang untuk belajar hal-hal baru, dan aku nggak mau membatasi ilmu itu stuck di situ aja, karena aku bermindset kalau misalnya ilmu itu luas, dan ilmu itu bisa aku dapetin dari siapa aja, dari yang lebih muda, dari yang lebih tua, atau seumuran. Terus at jadi aku tuh punya satu bacaan yang selalu aku baca di saat aku mulai takut, di saat aku mulai ragu-ragu, di saat kepercayaan diriku mulai turun, yaitu adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi aku selalu baca itu di saat aku
merasa ragu-ragu di saat aku merasa aku sangat butuh pertolongan. So guys, just focus on yourself dan tetap fokus ke rencana kamu, tetap fokus ke tujuan kamu, ke masa depan yang kamu inginin, karena kamu adalah pemeran utama di hidup kamu sendiri. And thank you for watching. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian untuk menonton video ini sampai habis. Semoga memberikan banyak manfaat dan aku tunggu kalian untuk berdiskusi lagi sama aku. Bye bye.